Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan channel Papan Tulis, channel yang sudah lama menghilang dari dunia per-YouTubean. Ya mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya-tanya, kemana sih channel Papan Tulis? Kok nggak pernah upload video, kok tiba-tiba ngilang gitu ya? Atau mungkin sebagian dari kalian, atau bahkan banyak dari kalian yang merasa bodoh amat karena emang tidak tahu ada channel yang bernama Papan Tulis. Jadi sebenarnya apa sih channel Papan Tulis ini? Untuk intro dulu ya. Ya, channel Papan Tulis itu cuma channel yang ingin memberikan sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh para admin untuk membantu para penonton dalam menambah pengetahuan, terutama dari segi akademik di sekolah ya. Oke, jadi video pertama kali untuk memulai kembalinya channel Papan Tulis untuk masuk ke dalam dunia YouTube lagi, yaitu tidak untuk membahas soal-soal seperti biasanya ataupun untuk memberikan materi pelajaran, tetapi channel Papan Tulis ini akan memberitahukan melalui video ini. Kebanyakan ngomong gue ya ternyata. Sorry, langsung poin ya. Jadi untuk memberitahukan bagaimana cara menghadapi UTBK tahun 2024. Kenapa nggak tahun 2023? Karena tahun 2023 udah selesai dilaksanakannya SBMPTN, atau sekarang sebutannya Seleksi Nasional berdasarkan tes ya, SNBT. Nah itu ya, semoga aja untuk kalian yang baru aja mengikuti SNBT sekarang ya namanya, mendapatkan hasil yang terbaik di pengumuman nanti. Nah, untuk para pejuang 2024 SNBT 2024 yang sekarang ini sudah tidak ada TPA-nya ya, udah nggak ada tes akademik, jadi sekarang cuma ada TPS kayak penalaran umum atau pengetahuan baca dan menulis. Semoga kalian dengan menonton video ini bisa menambahkan rasa semangat dan rasa lebih tenang untuk menghadapi UTBK selanjutnya. Nah, jadi apa aja sih yang harus dipersiapkan, atau apa saja sih yang harus kamu miliki untuk menghadapi UTBK tahun ini atau tahun 2024? Yang pertama itu ya belajar dengan konsisten aja gitu loh. Belajarnya nggak cuma belajar, tapi untuk menikmati proses. Belajar untuk menikmati proses. Kebanyakan orang itu dia hanya ingin mencari hasilnya aja tanpa menikmati proses. Apa yang didapat kalau kayak gitu? Yang didapat cuma rasa stres, rasa beban pikiran karena aduh gue harus dapat hasil yang terbaik nih, aduh gue harus ini, harus itu. Nah, dia nggak nikmati prosesnya gitu loh. Orang yang menikmati prosesnya itu cenderung lebih tenang, lebih kalem dalam menjalaninya gitu loh. Orang-orang yang memang tolak ukur dari sebuah kesuksesan itu mungkin bisa dilihat dari hasil. Hasil itu kadang menentukan apakah sebuah proses itu berhasil atau tidak, ya kan? Kalau misalnya hasilnya dia sukses, berarti prosesnya bener nih. Tapi nggak selalu kayak gitu juga. Kadang kita prosesnya udah bagus, prosesnya udah teliti atau konsisten juga, kadang hasilnya kan nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya itu sudah kadang ada takdirnya juga, atau bukan rezeki lah, bilangnya bukan rezeki. Nah itu kita harus coba menikmati prosesnya. Kayak misalkan nih, kita itu belajar, niatan awal kita belajar itu untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, ini niat awal kita. Jadi niat seperti untuk masuk PTN ini, masuk PTN itu dikesampingkan dulu. Tujuan awal kita belajar itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Misalkan gini, contoh kecil lah, kita pengen ujian nih. Ujian misalkan ya udahlah, misalkan yang gampang, pelajaran penghafal aja, misalkan biologi nih. Misalkan kita udah ngafalin bagian
sel-sel dalam mata lah misalkan, tapi ternyata yang keluar itu sel-sel dalam bagian hidung gitu misalkan ya. Nah itu kita proses belajar ada, atau misalkan ya kita sudah semampu kita untuk belajar, tapi bukan rezeki kita aja yang keluar itu materinya hidung. Tapi kalau misalkan kita nikmatin proses nih, atau kita emang ya belajar untuk dapat pengetahuan, ya kita fine aja gitu loh. Oh gue udah tahu nih, yang penting gue tahu sistem sel-sel mata kayak gini. Ya oke, nggak apa-apa kalau ujian gue nilainya nggak seperti ekspektasi gue, karena yang keluar tuh bukan yang gue pelajarin. Walaupun beberapa sekolah itu kan biasanya ada yang, iya ini kan ada kisi-kisinya bang, ada ini, iya ya kan, belum tentu semuanya ya kan. Ya kalau mungkin kalau emang kalian ngincernya nilai, ada kisi-kisi ya pastikan lewat kisi-kisi belajarnya. Tapi itu cuma untuk sementara, biasanya nanti lupa lagi gitu loh. Ya intinya niat belajar yang konsisten dengan nikmati proses. Nanti kalau misalkan udah nikmati proses, stres itu minimal lah tidak ada. Bukan tidak ada sih, ya lebih berkurang lah. Beban untuk mendapatkan hasil yang baik itu sedikit, karena dia sudah percaya aja sama prosesnya. Kalau emang prosesnya baik, biasanya hasilnya juga akan baik, ikut gitu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu kita berdoa. Namanya ikhtiar ya. Tadi usahanya kan, ikhtiar itu usaha lalu berdoa. Nggak bisa kita usaha doang tidak berdoa, atau kita cuma doa doang nggak berusaha, itu nggak bisa. Itu paket ya, usaha dan doa. Jadi usaha tadi udah, belajar dengan konsisten, dengan nikmati prosesnya dan lain sebagainya. Lalu dengan berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena tadi itu hasil itu ya di tangan bukan kita sepenuhnya. Itu bisa jadi takdir juga tangan yang di atas ya. Karena kita udah pede nih misalkan nih, wah yakin banget nih gue bisa masuk ini PTN ini, masuk PTN itu, masuk PTN ternama. Tapi hasilnya ternyata mungkin aja gak sesuai dengan ekspektasi kita. Walaupun merasa gue tuh pinter, tuh gini, gak bisa. Selalu ada doa, selalu ada ikut andil yang di atas. Atau memang misalkan kita gak dapet nih, mungkin emang rezeki kita gak di situ. Yang di atas itu ngasihnya ternyata lo lebih baik ada di sini bukan di situ. Pasti nanti selalu ada jalannya gitu ya. Lalu ada yang ketiga, itu restu orang tua. Kenapa restu orang tua itu penting? Karena orang tua itu kalau dalam agama gue ya, agama Islam, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua gitu. Jadi apa yang diridhokan oleh orang tua itu insya Allah yang di atas juga ridho. Karena itu dalam yang tadi gue bilang kan, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Nah pertanyaannya gini, oke lah kalau misalkan lo semua bagi yang didukung boleh masuk kedokteran atau boleh masuk ini, boleh masuk itu, orang tua selalu dukung, oke itu gak ada masalah. Pertanyaannya kalau misalkan ada orang tua yang memaksakan kehendak anaknya untuk masuk atau untuk meneruskan orang tuanya, itu gimana tuh? Nah, gitu kan. Coba deh diomongin dulu, dirunding dulu sama orang tua. Misalkan ngomong, "Pak, Ma," misalnya adik atau kakak terserah. Misalkan adik tuh lebih seneng kesenian gitu loh, atau misalkan lebih suka ini itu, coba dirundingin dulu dengan baik-baik. Atau emang misalkan orang tuanya itu keras, ya mungkin bisa dicoba dulu aja apa yang orang tua mau mungkin. Tapi ya misalkan kalau kalian emang pengen passion kalian itu ya disambilin aja gitu loh. Misalkan ngambil kursus, minta sepinter-pinter kaliannya aja lah gitu. Yang penting restu orang tua itu ya sangat penting juga, asalkan itu gak membawa ke mudorotan atau keburukan, itu penting. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga itu adalah menjaga kesehatan.
Nah ini kesehatan ini, gimana sih cara kita jaga kesehatan? Nggak, orang-orang itu kalau misalkan udah sakit itu susah mau ngapa-ngapain. Udah sakit itu nggak bisa ngelakuin hal apapun lah, susah, nggak enak. Nah gimana cara ngejaga kesehatan? Nah itu yang pertama tadi, jangan stres, jangan terbebani dengan hasil yang akan didapat. Itu yang pertama, jangan stres dulu, jangan terlalu dipikirin. Takut gagal duluan tuh belakangan aja, yang penting jalanin dulu, asalkan dengan pola pembelajaran yang benar, nggak cuma belajar itu doang gitu loh. Nah jaga kesehatan. Terus kalau udah kelas 12 itu main-mainnya dikurangin. Itu juga bukan untuk ini ya, belajar doang, tapi untuk jaga kesehatan, makan makan 4 sehat 5 sempurna. Mungkin kalau misalkan kalian ada vitamin, boleh ditambah vitamin gitu loh. Ya mungkin poin-poin itu aja untuk menghadapi UTBK secara general ya. Mungkin ini juga bukan untuk UTBK doang, untuk menghadapi misalkan lamaran kerja juga bisa, atau mendapatkan sesuatu lah itu. Jadi itu poin-poin general dan penting untuk bisa diaplikasikan. Semoga video papan tulis comeback pertama kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan mengembangkan diri, untuk mengembangkan value diri, selalu setiap hari mengembangkan untuk masa depan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.